Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Magister Teknologi Pendidikan akan memaparkan mengenai teori konstruktivisme. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tazkiyah Himatul Ulia dan rekan saya Novi Utami. Apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme berasal dari kata to construct, yang berarti membentuk. Konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan merupakan perolehan individu melalui keterlibatan aktif dalam menempuh proses belajar. Hasil dari proses belajar merupakan kombinasi antara pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, menurut Benny pada tahun 2011. Sedangkan menurut Suparno, konstruktivisme suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi atau pembentukan manusia itu sendiri. Manusia mengkonstruksi pengetahuan mereka melalui interaksi mereka dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Bagan komponen esensial belajar dalam pengajaran. Di sini terdapat dua kondisi internal dan kondisi eksternal. Nah, dalam kondisi internal ini terdapat proses kognitif siswa, sedangkan untuk kondisi eksternal terdapat stimulus dan lingkungan. Kedua keadaan ini saling berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan suatu output, yakni kalau dalam keadaan internal itu menghasilkan informasi verbal, sikap, dan siasat kognitif, sedangkan untuk eksternal menghasilkan suatu acara pembelajaran. Prinsip pembelajaran konstruktivisme terdapat 6 komponen. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa secara aktif. Yang kedua, tekanan dalam proses pembelajaran terletak pada siswa. Yang ketiga, mengajar adalah proses membantu siswa. Keempat, tekanan dalam proses belajar lebih pada proses, bukan pada hasil akhir. Yang kelima, kurikulum menekankan pada orientasi siswa. Yang keenam, guru adalah fasilitator. Berikut langkah-langkah teori belajar konstruktivisme. Di sini ada 4 tahap. Tahap pertama, memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep. Jadi, Bapak Ibu harus bisa memancing peserta didik tentang suatu pokok bahasan atau konsep, misalnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang bersifat clickbait di kehidupan sehari-hari. Lalu Bapak Ibu bisa memulai membangun komunikasi dua arah agar mereka bisa bersedia memberikan gambaran umumnya. Tahapan kedua, meminta peserta didik untuk mencari solusi atau penyelidikan konsep, di mana Bapak Ibu meminta peserta didik untuk mencari solusi atau menyelidiki konsep yang telah dipaparkan di tahap pertama. Kegiatan tersebut bisa diisi dengan membaca buku, mencari referensi dari berbagai sumber, atau mengorganisasi ilmu-ilmu yang relevan. Dengan demikian, mereka bisa memenuhi rasa ingin tahunya secara mandiri. Dalam hal ini, peran Bapak Ibu hanya sebagai fasilitator. Ingat, sebagai fasilitator. Tahap ketiga, di mana lanjutan dari hasil penyelidikan dan eksplorasi di tahap kedua, di mana peserta didik diminta untuk memberikan pemaparan tentang konsep yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang telah diperolehnya, sehingga Bapak Ibu juga bisa memberikan pengetahuan berdasarkan keilmuan yang Bapak Ibu miliki. Tahap keempat adalah mengoptimalkan ketiga tahap sebelumnya, di mana Bapak Ibu bisa mengkondisikan suasana belajar di kelas menjadi lebih hangat, santun, dan penuh wibawa. Dengan demikian, Bapak Ibu bisa mendorong peserta didik untuk bisa menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperolehnya di kehidupan sehari-hari. Perkembangan kognitif individu menurut Beckett terdiri dari 4 tahapan.
Tahap pertama yakni sensori motor di mana 0 bulan sampai 2 tahun, yakni bayi membangun pemahaman tentang dirinya sendiri dan realitas melalui interaksi dengan lingkungan. Ia mampu membedakan antara dirinya dan objek lain. Pembelajaran terjadi melalui asimilasi dan akomodasi. Pada tahap kedua adalah praoperasional, di mana usia 2 tahun sampai 4 tahun, di mana anak belum mampu mengonseptualisasikan secara abstrak dan membutuhkan situasi fisik yang konkret, objek dan klasifikasi dengan cara sederhana terutama oleh fitur penting. Tahap ketiga adalah operasional konkret, di mana usia 7 tahun hingga 11 tahun, di mana ketika pengalaman fisik terakumulasi atau terakomodasi meningkat, anak mulai berpikir abstrak dan mengkonseptualisasikan, menciptakan struktur logis yang menjelaskan pengalaman fisiknya. Tahap keempat adalah operasi formal, di mana dimulainya pada usia 11 tahun hingga 15 tahun, di mana kondisi mencapai bentuk akhirnya pada tahap ini. Orang tersebut tidak lagi membutuhkan objek konkret untuk membuat penilaian rasional. Ia mampu melakukan penalaran deduktif dan hipotetis. Kemampuannya untuk berpikir abstrak sangat mirip dengan orang dewasa. Penerapan teori belajar konstruktivisme bisa diperhatikan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus mampu membentuk pemikiran peserta didik bahwa bekerja secara mandiri akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, kembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Yang ketiga, munculkan rasa keingintahuan peserta didik terhadap suatu permasalahan melalui bertanya. Yang keempat, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Berikut ini merupakan contoh teori belajar konstruktivisme pada pelajaran matematika. Pak Andre merupakan seorang guru matematika. Saat ini, matematika Pak Andre di kelas 7 memasuki materi nilai rata-rata. Beliau membuat suatu instruksi agar para peserta didik bisa memulai penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Untuk menentukan suatu nilai rata-rata, peserta didik diminta mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan beberapa variasi ketinggian. Yang kedua, Bapak Ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong beberapa menara blok yang lebih tinggi sesuai kata hati. Yang ketiga, ambil ujung menara blok tertinggi lalu tempelkan di menara blok terendah. Lakukan hal tersebut sampai ketinggian menara bloknya sama. Yang keempat, ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa perbedaan variabel. Itulah pembahasan mengenai teori belajar konstruktivisme. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu saat ini akan melakukan pembelajaran di kelas. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.